Halo teman dua, baik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal membahas tentang 5 top manga di reading listnya Randy di tahun 2022. Jadi Randy baca banyak manga dan beberapa serial, beberapa judul di tahun 2022, dan 5 judul ini adalah 5 favoritnya Randy di tahun tersebut. Tapi sebelumnya Randy bakal kasih honorable mention satu dulu, itu yaitu yang mungkin teman dua udah tahu juga, Alice in Borderland. Randy udah pernah kasih reviewnya di channel ini juga, ada linknya ya, Randy taruh di atas ya. Ya, Randy suka banget sama Alice in Borderland ini karena memang ini ya, world buildingnya bagus, ide ceritanya bagus, dan ditambah lagi memang tahun lalu nih ya, apalagi ada live actionnya Alice in Borderland yang ternyata memang bagus banget juga adaptasinya, keren banget, bagus banget. Randy seneng banget ya, siapa yang udah nonton live actionnya Alice in Borderland season 2. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa Randy suka banget sama Alice in Borderland. Randy berharap Randy bisa segera ngomplitin ini ya, yang versi Viz Media. Kenapa Randy nggak ambil yang versi Indonesia? Karena memang sudah punya yang versi ini dan pengen melanjutkan versi ini aja karena covernya Randy lebih suka yang ini ya. Buat teman dua yang belum pernah baca Alice in Borderland atau pingin koleksi mangganya Alice in Borderland, kebetulan Alex Media Kompitindo tahun lalu juga terbitin ulang versi 2-in-1, versi 2 volume jadi 1, versi Alex Medianya. Randy nggak bahas ya, kebetulan nggak koleksi juga, tapi Randy bakal kasih link produknya di bawah. Sekaligus seperti biasa, Randy minta dukungan support teman-teman sekalian supaya channel ini bisa berjalan dan memberi semangat ke Randy buat bikin video baru. Kalau kalian klik link Tokopedia yang Randy taruh di bawah di kolom komentar, itu kalian ibaratnya mendonasikan sekitar Rp50 lah ke Randy, dan apabila kalian membeli dari link itu, Randy dapat komisi juga. Jadi itu bikin Randy semangat bikin video lagi. Makasih supportnya, klik link di bawah ya, jangan lupa ya teman dua. Oke, kita lanjut, kita menuju ke 5 top manga versinya Randy di tahun 2022. Let's go. Ya, kita langsung aja ke peringkat 5 ya teman dua. Ini Randy suka banget sama Ajin Demi Human. Ya, ini memang Randy pernah bikin reviewnya juga. Kalian cek aja di link di atas ya teman dua. Dan kenapa Randy suka banget sama Ajin ini? Baratnya ini dia ada seorang anak SMA yang masih bersekolah sama teman-temannya itu, dan di dunia Ajin ini ibaratnya itu kayak musuh yang disegani, yang ibaratnya public enemy sama dunia manusia ya gitu ya. Jadi kalau ada seorang Ajin tuh kayak kita bakal jadi momok gitu, dan kebetulan salah satu siswa itu jadi Ajin gitu, dan disitulah ada konflik dari pertemanan mereka, terus melarikan dirinya si siswanya ini seru banget ya, si tokoh utamanya ini. Terus ada battle sama musuhnya yang wah keren banget gitu, bener-bener action pack gitu. Bahkan Randy tuh bacanya tuh nggak berhenti ya teman dua. Jadi salah satu alasan Randy memilih Ajin ini karena begitu baca suatu volume tuh kayak penasaran, pengen baca terus sampai ke volume terakhirnya itu ya. Dan artnya tuh bagus banget, dan ada satu panel tuh yang memang bener-bener Randy kayak wah kaget, itu pas battle terakhir. Randy kayak pernah share di Twitter apa di Instagram ya, satu panelnya yang ada pesawat terjun gitu, itu keren banget, bener-bener kayak pas balik halamannya tuh kayak wah kerennya keren, bukan main. Kayaknya pernah Randy bahas juga ya di video yang di atas tadi ya. Kalau kalian belum pernah tonton reviewnya Randy tentang Ajin, silahkan tonton. Nah, itu dia peringkat 5 di tahun 2022. Yang berikutnya di peringkat keempat, Randy punya Kaiju Number 8. Ya, ini Randy juga udah pernah bahas ya di tahun 2022. Ada video review khususnya kupas tuntas Kaiju Number 8. Ada linknya, Randy taruh di atas. Kalau belum pernah nonton, klik ya linknya di atas ya teman dua. Randy suka banget sama Kaiju Number 8 ini karena memang dia benar-benar menarik. Jadi itu dia komposisi actionnya pas, komedinya pas, terus
romansanya itu juga pas gitu. Jadi Randy suka banget dan artnya itu Randy cocok ya ternyata gitu. Inti ceritanya ini Randy suka itu karena ada perkembangan dari seorang yang nggak bisa apa-apa, seorang yang nggak mampu gitu ya. Dia berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi, menjadi seorang yang lebih kuat lagi dari seorang pembersih kaiju yang tukang cleaningnya, bersih-bersih sisa-sisa monster kaiju gitu. Dia bisa masuk ke pasukan yang membasmi kaiju. Salah satu yang bikin menarik dari seseorang yang nggak bisa jadi seseorang yang mampu, kuat, dan lebih baik lagi. Itu salah satu yang menarik. Ditambah tadi yang bumbu-bumbu ada komedi, drama percintaannya, terus actionnya yang keren banget gitu. Itu Randy suka banget sama Kaiju Number 8. Semoga lancar ya terbitnya di Indonesia sama MNC. Semangat ya MNC. Di peringkat 3 selanjutnya yaitu Randy suka banget sama, ini agak panjang ya judulnya, Randy harus nyontek, Go with the Clouds, North by Northwest. Nah, karyanya Aki Irie ini ya, teman dua, ini cakep banget. Ini Randy belum pernah bahas, jadi agak detail sedikit ya kita bahasnya ya. Ini covernya kayak gini, terus punggung bukunya kayak gini, cakep. Nah, bagian belakangnya kayak gini ya teman dua, jadi kayak bagian belakangnya itu kayak gambar ensiklopedia yang ilustrasi bergambar gitu, cakep banget ya. Randy liatin beberapa cover-covernya ya, volume 2-nya kayak gini, lucu kan? Kayak gini. Tuh. Ya, bagus banget ya. Ilustrasinya Randy suka banget, artnya Randy suka banget. Sekarang kita bahas alasannya kenapa Randy suka banget sama judul ini ya teman dua. Pertama itu adalah tentu saja artnya. Kalian bisa lihat dari covernya yang Randy udah share tadi. Kedua ini ada halaman warnanya tuh yang cakep-cakep banget ya teman dua. Nih, keren sekali ya. Beberapa memang ada halaman warnanya gini ya. Terutama sih ini ya, volume pertamanya. Terus selain dari artnya, kedua ceritanya. Jadi ceritanya ini berlatar belakang di Islandia. Jadi kita kayak diajak jalan-jalan. Bahkan volume 2 atau 3-nya ya, itu Randy bener-bener kerasa kayak ini nih bukan komik, ini nih kayak panduan perjalanan kita, guide tour gitu ke Islandia gitu. Jadi ini bener-bener wah, menginspirasi banget buat jalan-jalan ke sana. Ya, jadi ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya itu tentang tokoh utama kita, Kay, yang ada di cover ini ya. Dia ini seseorang yang punya kemampuan berbicara dengan benda mati. Dan dia ini kayak menghadapi kasus-kasus misterius. Jadi kayak ada klien yang datang sama dia gitu, minta tolong dicarikan ini, memecahkan kasus ini, ada dicarikan orang yang hilang, ibaratnya gitu ya teman dua. Dengan kemampuannya itu dia berbicara dengan benda-benda di sekitarnya, terus mencari solusi atau mencari benda-benda yang hilang tadi. Dan kita diajak yaitu mengelilingi Islandia, jadi seru ya teman dua, dan artnya tuh bagus banget. Terus selain cerita yang kasus per kasus gitu ya teman dua, ada juga plot utamanya. Jadi Kay ini punya adik yang namanya Michitaka, dan adiknya ini kayak, kalau Kay ini kan kayaknya bibit-bibit baik ya, Michitaka ini kebalikannya, dia itu kayak devil gitu, kayak di dalam itu kayak ibaratnya dia nih si penjahatnya gitu. Nggak tahu kenapa masih misteri ya teman dua. Ini kalau teman dua lihat, mana sih Michitaka itu? Michitaka itu yang di volume 5 nih ya, si rambut belandi. Jadi benar-benar kebalikan, kalau Kay tadi warnanya hitam rambutnya, kalau Michitaka ini warnanya malah belandi, jadi pirang ya. Dan di Jepang sana udah terbit volume 6, tapi versi bahasa Inggrisnya baru terbit volume 5, dan ini tebel banget ya teman dua. Kalau teman dua nanya ini cara belinya di tempat mana yang paling murah, yaitu tentu saja di Kinokuniya, tapi nunggu sale ya teman dua, bener-bener nunggu sale sampai 30-40%. Oke, kita lanjut ke judul selanjutnya. Ya, yang berikutnya di peringkat 2 di tahun 2022, Randy suka banget sama judul ini ya teman dua, Sensei's Pious Lie. Sensei Pious Lie, apa gimana ya cara bacanya, Randy nggak tahu yang benar gimana ya, tapi ya tulisannya Sensei Pious Lie ya teman dua. Jadi karyanya Akane Torikai. Jadi sebenarnya ini kan memang Randy baru baca tuh akhir-akhir tahun 2022 dan selesai di 2023 ini. Tapi karena Randy bacanya pertama di 2022 dan terbit di tahun 2022, jadi Randy masukin ke top manga 2022 ya. Kita liatin covernya dulu. Ini belum pernah Randy bahas ya. Jadi kayak gini ya teman dua, dan ini memang
cakep juga artnya, Randy suka ya. Tuh kayak gini, ini. Memang artnya itu cakep ya, menurut Randy itu bagus ya. Cuman bukan itu alasan utamanya Randy suka ya. Tapi lebih ke arah ceritanya ya. Ceritanya ini sangat kompleks gitu. Dan ini memang bener-bener manga buat dewasa ya teman dua, karena banyak trigger warningnya. Jadi dia ini berisi, pertama itu ada kekerasan, terus kedua itu kayak kekerasan seksual juga ada, perkosaan, kemudian ya perselingkuhan, adultery gitu ya. Jadi memang bukan komik untuk remaja ya. Jadi pastikan kalian udah dewasa untuk membaca komik ini ya. Dan berat. Nah, dia termasuknya menurut Randy itu berat ya. Randy begitu baca gitu penasaran sekali, pingin baca lanjutannya gitu. Jadi sinopsisnya tentang apa? Nah, ini bercerita tentang guru SMA ya, namanya Misuzu Hara ini teman dua. Jadi tokoh utama kita ini ibaratnya di suatu titik kehidupan, dia yang seorang pemalu, introvert gitu, dia bertemu sama dua pria yang bakal mengunjang hidupnya gitu. Jadi yang satu itu tunangan dari sahabatnya, dewasa, cowok orang kantoran gitu ya. Dan yang satu lagi itu murid SMA, murid di kelasnya gitu. Dan dua-duanya itu benar-benar mengubah hidup si Misuzu Hara ini. Jadi keren ya teman dua. Jadi seperti yang Randy bilang tadi, ini trigger warningnya banyak adegan seksualnya. Terus ya itu kekerasan juga ada. Dan yang bagus adalah dia itu mengangkat isu gender. Jadi kelemahan seorang wanita tidak bisa menghadapi seorang pria, dimana seorang wanita itu jadi kayak lemah di hadapan seorang pria. Jadi itu yang bikin ini jadi bagus ya teman dua. Bener-bener yang isu-isu yang diangkat tuh bagus, penyelesaiannya juga bagus, konflik-konfliknya itu bener-bener padat teman dua. Jadi tokohnya banyak, persimpangan konfliknya banyak, tapi menurut ini penyelesaiannya juga apik gitu. Terus kalau teman dua nanya paling murah di mana ya kak beli itu gitu, paling murah di Kinokuniya. Pastikan sama ya seperti tadi, pas diskon 40-30%. Itu dia Sensei Pyoyus Light karyanya Akane Torikai. Randy suka banget ya teman dua. Dan langsung aja peringkat pertama di tahun 2022 ya teman dua, yaitu tentu saja Nana karyanya Ayazawa. Sebenarnya Randy ini udah baca ya, tapi bolong-bolong gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Dan Randy alhamdulillahnya itu karena di tahun 2022 November Oktober itu banyak reprint ya, banyak cetak ulang versi Viz Media, versi bahasa Inggrisnya ini. Jadi Randy sudah kurang satu volume yang belum reprint. Jadi Randy bisa membaca hampir semuanya, hampir 20 volume itu udah Randy baca. Dan ya memang bagus banget ya Nana Ayazawa ini ya teman dua. Randy liatin dulu ya artnya kayak gini. Kalau dari luar nih kayaknya ini jadul banget ya, kayak memang kesannya tuh kuno banget ya, artnya kurang lebih kayak gini ya teman dua. Randy liatin yang volume-volume akhirnya ya. Ini volume 19, 20 ya, dan 21 kayak gini ya. Memang agak kesannya jadul, tapi menurut Randy ini artnya itu sangat ikonik tuh, cakep ya. Memang gimana ya, dia punya karakter khusus gitu untuk artnya. Jadi bukan yang lekang dimakan waktu ya, menurut Randy itu memang ikonik gitu. Sebelum Randy menginjak ke kenapa sih Randy suka sama Nana, kita bahas dulu sinopsisnya ya. Kenapa judulnya sendiri itu Nana ya teman dua. Jadi karena ini bercerita tentang tokoh utama yang dua-duanya itu kebetulan bernama Nana. Dan dua orang ini sangat berbeda, karakternya juga berbeda. Kebetulan di volume pertama ini ya, ini ibaratnya kayak volume prequelnya. Jadi sebelum mereka pindah ke Tokyo, Nana Komatsu dan Nana Osaki. Nah, Nana Komatsu ini seorang gadis yang ceria. Itu kayak ibaratnya gadis SMA yang dulu pikirannya itu kalau sekolah itu cuma cinta-cintaan aja, sukanya sama cowok aja, pikirannya ke cowok, jatuh cinta sama cowok, gimana caranya mau jadi istri yang baik, berumah tangga gitu-gitu ya, pingin pacaran gitu. Itu Nana Komatsu. Sedangkan yang satunya yaitu Nana Osaki itu seorang yang percaya diri gitu, seorang anak band, gadis yang vokalis band gitu yang keren. Sedikit agak pang-pang gitu ya. Jadi memang dia bisa main gitar, main alat musik, dia penyanyi, vokalis, tapi di kota kecil di Jepang sana gitu. Dan ternyata ada suatu titik keduanya itu harus pindah ke Tokyo, ke kota besar. Dan ternyata
mereka dipertemukan secara tidak sengaja. Keduanya ini saat mau berangkat ke Tokyo duduk bersebelahan di kereta yang sama ya teman dua. Jadi benar-benar kayak ibaratnya takdir seorang Nana bertemu dengan seorang Nana juga. Dan gak disangka-sangka ternyata setelah di Tokyo mereka akhirnya bagaikan takdir lagi, mereka bisa jadi teman roommate, jadi kayak teman sekamar gitu ya. Jadi sepanjang 21 volume itu mereka benar-benar menjalin persahabatannya gitu. Jadi seorang yang belum kenal masing-masing karakter hingga sampai yang bisa berjuang bersama-sama membela satu sama lainnya gitu ya. Jadi ibaratnya kayak saling menyayangi satu sama lainnya sebagai seorang sahabat gitu. Itu keren banget ya teman dua. Bukan perkembangan persahabatannya aja, kedua itu ada perkembangan karakternya masing-masing, perubahan seorang untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi yang satu Nananya ini yang terobsesi sama cinta-cintaan, terus dia akhirnya berpengalaman dengan cowok-cowok gitu ya. Terus yang satunya Nana ini dari yang berusaha seorang vokalis yang bukan siapa-siapa, akhirnya dia berjuang menjadi seorang bintang terkenal gitu. Itu juga ada perjalanannya. Terus konfliknya itu persahabatan, percintaan itu bagus ya teman dua. Terus masih ditambah lagi ada tentang narkoba, tentang seks gitu-gitu tuh juga. Ini komik dewasa ya teman dua. Memang walaupun tulisannya shoujo, cuman memang dia kayaknya remaja dewasa. Menurut Randy ini bagus banget ya teman dua. Kalau kalian belum pernah baca Nana, ini salah satu rekomendasinya Randy, dan ini termasuk salah satu judul shoujo bestseller sepanjang masa ya teman dua. Jadi termasuk yang paling laris sepanjang masa judul shoujo itu Nana ya teman dua. Kalian bisa lihat nih artnya tuh baratnya itu berkarakter, jadi nggak lekang dimakan waktu menurut Randy. Walaupun fashionnya agak tahun 90-an atau 2000-an, dia tetap kelihatan karakter aja, fresh aja gitu, nggak masalah gitu dibaca di tahun ini juga. Sayangnya ini manga Nana ini hiatus ya di volume 21, belum ada endingnya, karena di volume 21 itu ada kejadian besar yang bikin shock kita juga sebagai pembaca ya teman dua, dan memang belum ada endingnya kayak apa. Salah satu juga yang bikin menarik ya teman dua itu cara storytellingnya teman dua. Jadi dia bukan yang linear dalam artian dari masa kini ke masa depan, dia itu ada flashback. Terus yang terakhir ini teman dua, jadi dari masa depan itu sudah ditampilkan di masa sekarang. Jadi kita baca itu udah ada cuplikan-cuplikan masa depan, udah persiapan kalau terjadi sesuatu dan itu kejadian gitu. Itu bagus banget ya, dan kita ngerasa itu di volume 21 itu benar-benar. Makanya Nana ini salah satu manga yang wajib kalian baca kalau ada kesempatan. Terus gimana ya kak cara dapetin Nana yang paling ekonomis, paling murah? Kalau Randy ngumpulinnya memang paling gampang itu di dua, yaitu Periplus sama Book Depository ya teman dua. Cuman Nana ini sangat cepat habisnya, jadi begitu restock langsung hilang lagi, restock hilang lagi gitu ya teman-teman. Jadi memang harus rajin-rajin cek Nana Aiyazawa di Periplus, Nana Aiyazawa di Book Depository. Jadi memang bener-bener yang kilat berapa menit aja udah habis gitu ya, karena banyak yang nyari, terutama mungkin volume awalnya yang memang banyak orang penasaran pingin baca juga ya. Dan gimana caranya supaya dapat yang lebih ekonomis? Kalau buat Periplus tentu saja bisa titip teman kalian yang lagi ultah di bulan itu, dapat diskon 15% ya. Atau kedua bisa dengan tunggu tanggal cantik di momen-momen cashback ya. Kayak tanggal cantik itu dapat cashback tuh. Nah itu kalian bisa beli pas tanggal itu. Dan Randy saranin itu memang ambil aja volume yang ada dulu, karena memang percayalah Nana ini bakalan reprint terus, karena dia salah satu manga yang bestseller ya teman dua. Jadi misalnya adanya yang ready stock itu volume 4, 5 atau 20, 21 atau 19 tuh ambil aja dulu. Ada reprint lagi baru kalian beli satu persatu lagi. Nah itu dia Nana karyanya Aiyazawa ya teman dua. Itu peringkat pertama favoritnya Randy tahun 2022. Gimana teman dua sekalian, punya judul apa yang paling favorit di tahun 2022? Silahkan komen di bawah ya. Dari 5 judul tadi mana yang favorit kalian juga boleh share di bawah.
Randy pengen tahu judul-judul favoritnya teman dua apa ya, dan mungkin jadi masukan buat bahan bacaannya Randy atau koleksinya Randy. Mungkin segitu dulu ya video kali ini ya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, untuk support Randy, klik link Tokped affiliate-nya Randy di bawah yang di kolom komentar yang Randy pin ya teman dua. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian. Buat teman kalian yang belum tahu ada channel yang bahas manga seperti channelnya 2NDY dan Tara Sinta ini ya. Paling penting subscribe ya teman dua, nyalain juga loncengnya. Makasih udah nonton, see you on my next video, bye bye.